Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengawali kajian pada pagi hari ini dengan sabda Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam, ketika beliau bersabda, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha. Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam bersabda, man asbaha aminan fi sirbihi, barang siapa seseorang yang menjumpai pagi harinya dalam kondisi aman di tempat tinggalnya. Asbaha aminan fi sirbihi, menjumpai pagi harinya dalam kondisi aman di tempat tinggalnya. Kemudian mu'afan fi jasadihi, dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik-baik berkaitan dengan tubuhnya, jasadnya. Kemudian indahu qutu yaumihi, ia memiliki bekal untuk satu harinya, memiliki makanan pokok untuk satu harinya. Maka kata Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam, orang yang memenuhi tiga sifat ini mendapatkan aman, mendapatkan sehat, mendapatkan bekal untuk satu harinya. Lalu kata Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam, faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha, seakan-akan dunia telah diberikan untuknya seluruhnya. Artinya, apa lagi yang dibutuhkan manusia setelah apa yang Allah Azza wa Jalla berikan? Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan rasa aman, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kesehatan, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kecukupan, maka tidak ada sesuatu lain lagi yang diperlukan di dunia, ya, setelah apa yang Allah Azza wa Jalla berikan. Ia mendapatkan rasa aman. Alhamdulillah, pagi hari ini kita tidak ada di antara kita yang terbangun di pagi hari dalam kondisi takut, entah musuh, entah yang lainnya. Alhamdulillah. Di pagi hari ini juga alhamdulillah
kita dalam kondisi sehat walafiat. Ya. Di pagi hari ini juga kita husnudzan, baik sangka kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita memiliki bekal untuk melanjutkan kehidupan satu hari ini. Maka kalau kita sudah menyadari bahawa Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam telah mengatakan orang yang kondisi demikian, maka seakan-akan dunia seutuhnya telah diberikan untuknya. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafir. Maka alhamdulillah atas setiap karunia, atas setiap anugerah, atas setiap kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala terus memberikan karunia yang sama dan meningkatkan, menambahkan karunia-karunia yang lainnya, agar kita juga kemudian diberikan taufik untuk selalu bersyukur kehadiratnya. Jamaah sekalian yang rahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan bahwa kita berada di awal bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban adalah bulan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tetapkan sebelum bulan Ramadan, di mana di bulan Sya'ban Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam memperbanyak puasa di dalamnya. Kalau tidak seluruhnya, maka mayoritasnya. Ketika Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam ditanya mengapa memperbanyak puasa di dalamnya, jawaban beliau adalah karena bulan itu, yaitu bulan Sya'ban, manusia di dalamnya banyak lalai. Dzaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Oleh karenanya semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala catat kita termasuk orang-orang yang dalam kondisi tidak lalai untuk mempersiapkan Ramadan dengan melalui hari-hari di bulan Sya'ban ini dengan ketaatan, dengan peningkatan takwa dan iman, sehingga kita berharap ketika datangnya Ramadan kita dalam kondisi siap secara keilmuan, secara amaliyah, secara ruhiyah, sehingga Ramadan yang akan datang menjadi Ramadan yang Allah Azza wa Jalla catat penuh dengan keberkahan dan keistimewaannya. Jamaah sekalian rahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada pertemuan yang lalu juga telah disebutkan bahwa hendaknya seorang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya menjelang bulan Ramadan itu mempelajari dan membekali diri dengan ilmu yang berkaitan dengan Ramadan, bahkan sebelumnya yang berkaitan dengan Sya'ban, di mana di bulan Sya'ban ini ada beberapa ketentuan. Walaupun ketentuannya ini ya ada sebagiannya diperselisihkan di antara para ulama. Di antara ketentuan bulan Sya'ban ini menjadi kesempatan terakhir bagi mereka yang memiliki kewajiban untuk mengganti puasa dan memiliki uzur sebelumnya, sehingga ia diwajibkan untuk mengqadha atau mengganti puasa Ramadan di hari-hari berikutnya. Maka bulan Sya'ban adalah kesempatan terakhirnya. Mengapa kesempatan terakhir? Karena disebutkan bahwa mengqadha Ramadan bagi mereka yang tidak puasa di bulan Ramadan tahun lalu dan memiliki uzur, maka diberi waktu tenggang, diberi waktu kesempatan untuk mengganti Ramadannya sampai datang Ramadan berikutnya. Artinya di bulan Sya'ban ini kesempatan terakhir bagi siapapun yang memiliki hutang puasa karena disebabkan uzur sebelumnya, karena sakit, karena misalkan berhalangan karena datang bulan seorang wanita misalkan,
atau karena safar dia membatalkan puasanya. Ketika seorang memiliki hutang di bulan Ramadan yang lalu karena adanya uzur, sekali lagi karena adanya uzur, maka diberi kesempatan di bulan-bulan berikutnya, ya, di Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, secara luas, secara masa tenggang yang cukup lama. Namun ketika sudah datangnya bulan Sya'ban, maka masa tenggang itu semakin menyempit. Andai kata misalkan seorang memiliki hutang puasa Ramadan 5 hari karena dalam kondisi misalkan berhalangan datangnya bulan, atau karena dalam kondisi sakit, maka dia diwajibkan untuk mengganti Ramadan, qadha Ramadan, mengganti puasa Ramadan. Kapan diwajibkannya? Setelah datangnya bulan Syawal. Namun kewajiban ini tidak menjadikannya segera untuk melaksanakannya karena ia memiliki uzur. Karena ia memiliki uzur sebelumnya, sehingga dia boleh puasa di bulan Sya'ban, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, dan seterusnya. Namun semakin bulan itu berlalu dan datang bulan Sya'ban, maka waktu 5 hari ini akan semakin menyempit. Ketika sudah datang bulan Sya'ban, berlalu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan tersisa 5 hari dalam bulan Sya'ban, dan orang ini mampu untuk mengqadha Ramadan yang lalu, tapi dia mengakhirkan, tidak ada alasan dalam mengakhirkannya sampai tersisa 5 hari terakhir dari bulan Sya'ban, maka di sini dia diwajibkan untuk segera mengqadha puasa Ramadan di tahun lalu. Artinya, kalau misalkan dia sampai pada tanggal 25 Sya'ban, sampai pada tanggal 25 Sya'ban, sedangkan dia memiliki hutang puasa Ramadan 5 hari, artinya masih tersisa 26, 27, 28, 29, 30. Atau andai kata dia sampai pada tanggal 24 Sya'ban, masih tersisa 25, 26, 27, 28, 29, karena khawatir Sya'bannya hanya 29 hari. Ya. Intinya tersisa dari bulan Sya'ban 5 hari. Maka di sini kewajibannya adalah segera mengqadha dan mengganti Ramadan. Apabila dia mengakhirkan qadha bulan Ramadan tanpa ada uzur, maka dia berdosa. Sampai datangnya Ramadan yang berikutnya, maka dia berdosa. Ternyata di 5 hari yang terakhir ini dia tidak segera menggantinya, diakhirkan, diundur lagi. Sampai datangnya Ramadan, ternyata ia belum mengqadha atau mengganti Ramadan tahun lalu tanpa ada uzur. Maka di sini para ulama rahimahumullah tabaraka wa taala menyebutkan, pertama dia berdosa atas pengakhiran ini, sehingga kewajibannya dia harus bertaubat. Kewajiban berikutnya adalah ketika Ramadan yang tahun berikutnya ini sudah berlalu dan datang bulan Syawal, maka diwajibkan segera untuk mengqadha bulan Ramadan yang tahun sebelumnya, bukan tahun yang datang, yang baru ini. Ya, gambarnya tadi sudah jelas. Pada tahun 1445, misalkan 1445 Hijriyah, dia tidak puasa Ramadan 5 hari karena adanya uzur, sakit atau berhalangan karena haid dan nifas dan seterusnya, 5 hari. Kemudian ia belum mengqadha Ramadan sampai datangnya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban juga berlalu, ia mampu mengqadha Ramadan, mampu mengganti puasa Ramadan, tapi juga tidak menggantinya sampai datang Ramadan yang berikutnya, yaitu Ramadan tahun 1446 Hijriyah. Ya, berarti Ramadan yang lalu. Maka di sini dia berdosa. Ini pertama. Kenapa dia berdosa? Karena kewajiban mengganti Ramadan itu memiliki masa tenggang. Silahkan Ramadan 1446 diganti di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai datangnya bulan Sya'ban,
maka ini kesempatan terakhir untuk mengqadha Ramadan. Selama dia mampu mengqadhanya. Ini dengan catatan selama dia mampu mengqadhanya. Berbeda halnya kalau orang punya hutang di tahun lalu di bulan Ramadan 5 hari, tapi dia terus lanjut sakit sampai datang bulan Ramadan berikutnya masih dalam kondisi sakit. Tentu di sini dia punya uzur, di sini dia punya alasan untuk tidak mengqadha Ramadan karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Bahasan kita tadi adalah bagi orang yang telah mampu untuk mengganti Ramadan tapi dia mengakhirkan sampai datangnya Sya'ban. Tersisa tadi kan 5 hari, tersisa 5 hari dari bulan Sya'ban dan hutangnya 5 hari. Maka 5 hari yang tersisa di bulan Sya'ban ini dia wajib puasa di situ untuk mengqadha Ramadan. Ternyata orang ini masih terus diakhirkan tanpa ada uzur. Maka ketika datangnya bulan Ramadan yang berikutnya dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia mengakhirkan hutang puasa sampai datangnya Ramadan yang berikutnya tanpa ada alasan. Artinya dia mampu sebelum Ramadan berikutnya dia mengqadha, tapi dia tidak mengqadhanya dengan alasan nanti saya akhirkan sampai datangnya Ramadan. Maka ketentuan pertama dia berdosa. Berdosa berarti kewajibannya adalah kemudian dia bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketentuan yang berikutnya, ketika datang bulan Syawal pada tahun yang berikutnya, ya, pada tahun berikutnya, bulan Syawal pada tahun berikutnya, maka di hari kedua dia harus langsung mengqadha Ramadan. Tidak ada uzur di sini. Kenapa? Karena ini kan qadha Ramadan tahun yang berikutnya. Dia sudah Ramadan pertama lewat, Ramadan kedua datang dan dia belum mengqadha Ramadan pada tahun pertama. Sehingga ketika bulan Syawal tanggal 2-nya dia harus segera mengqadha Ramadan yang 5 hari terlewatkan di Ramadan yang lalu. Kenapa? Karena ini qadhanya mengganti puasanya ini bukan Ramadan yang tahun ini tapi tahun sebelumnya. Dan pada tahun ini selama 1 tahun dia tidak ada uzur untuk mengakhirkannya. Maka dia harus segera segera mengqadha Ramadan di bulan Syawal yang berikutnya. Kemudian para ulama menyebutkan, dan ini diriwayatkan dari 6 sahabat Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa tamussalam. Ketentuan yang lainnya adalah setiap hari yang diakhirkan ia harus membayar fidyah. Setiap hari yang diakhirkan membayar fidyah. Ya, setiap hari yang diakhirkan dia membayar fidyah. Jadi kalau 5 hari berarti 5 kali fidyahnya dibayar. Ya, kenapa? Karena pengakhiran yang terjadi ya disebabkan dia di Ramadan kemarin tidak puasa, kemudian datang Syawal nggak puasa, Dzulhijjah datang, Rabiul Awal nggak puasa, datang Sya'ban juga belum puasa tanpa ada sebab, tanpa ada alasan, datang Ramadan berikutnya juga belum puasa, mengakhirkan qadha Ramadan sampai datangnya Ramadan berikutnya. Konsekuensinya salah satunya adalah dia harus melakukan it'am. Ya, setiap harinya 1 mud. It'am setiap harinya 1 mud. Sehingga kalau 5 berarti dia harus memberi 5 mud. Ya, untuk siapa? Untuk orang fakir dan miskin. Ini ketentuan di bulan Sya'ban yang penting untuk kita ketahui. Kemudian ketentuan yang lainnya, dan ini yang dipersisihkan oleh para ulama rahimallahul jami', berkaitan dengan apabila bulan Sya'ban sudah melewati setengah akhirnya, artinya sudah sampai tanggal 15. Ketika masuk tanggal 16, 17, 18, 19 sampai tanggal 30 Sya'ban, 15 hari terakhir dari bulan Sya'ban, dimulai di tanggal 16 sampai tanggal 30, sebagian ulama mengharamkan seorang berpuasa di dalamnya. Dari mulai tanggal 16 sampai tanggal 30. Kecuali, ada pengecualiannya, ya, dari tanggal 16 sampai tanggal 30.
Sebagian ulama, sekali lagi ya, sebagian ulama mengatakan haram berpuasa di tanggal 16 sampai tanggal 30 Sya'ban. Walaupun sebagian yang lainnya tidak mengharamkan. Ya, walaupun sebagian lainnya tidak mengharamkan. Bagi yang mengharamkan mengatakan ada pengecualian. Pengecualian yang pertama adalah ketika ia memiliki hutang puasa, maka di sini boleh. Jadi di tanggal 16 sampai tanggal 30 ini haram puasa. Kecuali bagi siapa? Yang punya hutang sebelumnya. Oh, dia punya hutang 5 hari tadi, maka dia boleh puasa di 16 sampai 30 Sya'ban ini. Pengecualian yang kedua adalah seorang yang memiliki kebiasaan untuk puasa di hari tertentu. Contohnya, seorang memiliki wirid puasa setiap Senin dan setiap Kamis. Sepanjang hidupnya dia setiap Senin Kamis puasa, Senin Kamis puasa. Ternyata masuk pertengahan akhir Sya'ban, misalkan tanggal 18 Sya'ban pas hari Senin. Bolehkah dia puasa? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena dia sudah memiliki kebiasaan sebelumnya. Ya, memiliki kebiasaan sebelumnya. Ini pengecualian yang kedua. Pengecualian yang ketiga yang disebutkan juga para ulama adalah puasa kafarah. Ya, puasa kafarah. Misalkan seorang bersumpah, lalu kemudian ia melanggar sumpahnya, setelah dia melalui proses kafarah antara satu dengan yang lain tidak bisa, maka kan kafarah yang berikutnya dia puasa 3 hari. Nah, kalau dia tidak bisa it'am, tidak bisa memberikan makanan kepada fakir dan miskin 10 orang, tidak bisa memberikan pakaian untuk 10 orang, tidak bisa membebaskan budak, ini salah satu dari 3 ini tidak bisa dilakukannya, maka dia berpindah kepada ketentuan puasa 3 hari. Nah, di sini dia boleh puasa 3 hari ini di akhir atau di 15 akhir di bulan Sya'ban, karena dia punya sebab dan alasan, yaitu apa? Puasa kafarah, sehingga tidak diharamkan. Di antara juga pengecualian yang tidak diharamkan adalah puasa nazar. Dengan catatan ia tidak sengaja atau tidak menyengaja untuk bermaksud puasa di setengah akhir Sya'ban. Artinya kalau dia bernazar dan dia tahu besok tanggal 16, tapi dia memang sengaja bernazar untuk puasa di tanggal 16 karena 16-nya, maka di sini tidak boleh. Tapi misalkan dia bernazar, saya bernazar kepada Allah, kapanpun Allah Azza wa Jalla mengangkat penyakit saya akan puasa 2 hari misalkan. Ternyata Allah angkat penyakitnya di pertengahan akhir bulan Sya'ban. Bolehkah di sini dia puasa? Jawabannya boleh, karena puasanya ada alasannya, itu disebabkan oleh nazar. Ya, sehingga begini ketentuan yang disebutkan oleh sebagian ulama, dan itu adalah pandangannya ulama Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala berkaitan dengan 16 atau tanggal 16 sampai tanggal 30 Sya'ban. 16, 17, 18, 19 sampai tanggal 30 Sya'ban diharamkan berpuasa di dalamnya, kecuali ada sebab yang dibenarkan oleh syariat, seperti tadi mengganti puasa Ramadan, memiliki kebiasaan sebelumnya, puasa nazar, misalkan puasa kafarah misalkan. Begitu pula kata ulama Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala, di antara pengecualian yang ada adalah apabila ia puasa di tanggal 15-nya dan kemudian puasa di tanggal 16, 17, 18, 19, maka ini tidak masalah. Dan itu yang dibawa atau difahami dalam periwayatan yang menyebutkan bahwa Nabi puasa mayoritas Ramadan, mayoritas Sya'ban. Nah, bahwa Nabi puasa mayoritas Sya'ban. Bagaimana puasa mayoritas Sya'ban yang mana akan masuk di pertengahan terakhir, di mana di situ ada larangan? Maka jawabannya adalah karena Nabi menyambungnya. Jadi mulai dari awal Sya'ban sudah puasa 1, 2, 3, 15, lalu 16, 17, 18, 19. Kalau sedemikian maka tidak diharamkan.
Tapi yang menjadi haram ketika dia tidak ada puasa di tanggal 1 sampai tanggal 15, tidak ada sebab apapun, tiba-tiba dia puasa di tanggal 17-nya atau 18-nya atau 19-nya, maka ini diharamkan. Ya, maka ini diharamkan menurut sebagian ulama, yaitu termasuk ulama Syafi'iyah rahimahallahul jami'. Walaupun sebagian yang lainnya tidak mengharamkannya karena melemahkan hadis yang dijadikan landasan oleh ulama Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian ketentuan yang lainnya adalah berpuasa di akhir bulan Sya'ban. Ini secara khusus. Kalau tadi puasa di 15 akhir bulan Sya'ban, atau lebih tepatnya tanggal 16 sampai tanggal 30, maka ada ketentuan lagi yang lebih khusus spesifik, yaitu puasa di akhir bulan Sya'ban, di tanggal 30-nya. Di tanggal 30-nya, di akhir bulan Sya'ban. Yang disebutkan oleh para ulama di sini, apabila seorang puasa di tanggal 30-nya karena adanya keraguan, ini sudah Ramadan atau masih Sya'ban, akhirnya dia memilih untuk puasa demi kehati-hatian. Ini yang disebut dengan puasa di hari keraguan, Shaumu yaumish syak, puasa di hari keraguan. Apa di hari keraguan? Ketika malam 30 Sya'ban, artinya besok tanggal 30 dan sebelumnya tanggal 29, para manusia, orang-orang mencari tahu tentang keberadaan hilal, ya, hilal Ramadan dalam kondisi terang. Ternyata tidak terlihat hilal Ramadan. Ya, ternyata tidak terlihat hilal Ramadan dan langit dalam kondisi cerah. Akhirnya diputuskanlah untuk Sya'ban digenapkan menjadi 30 karena tidak terlihat hilal Ramadan. Kalau di sini ada seorang yang kemudian memutuskan untuk puasa tanggal 30 Sya'ban, ya, maka di sini puasanya tidak sah dan diharamkan. Ya, tidak sah dan diharamkan. Mengapa? Ya, karena Nabi sudah mengatakan, ya, bahwa yang puasa di tanggal ini maka dia telah bermaksiat, telah membangkang atas perintahnya Abul Qasim, yaitu Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Man shama yaumash syak faqad asa Abul Qasim. Sehingga di sini diharamkan, ya, puasa tanggal 30 Sya'ban secara khusus. Ada enggak pengecualian? Tentu ada. Pengecualian yang berlaku tadi di tanggal 16 sampai tanggal 30 Sya'ban juga berlaku di tanggal 30 ini. Ternyata tanggal 30 Sya'ban ini pas hari Senin dan dia terbiasa untuk puasa Senin. Boleh nggak dia berpuasa di tanggal 30 Sya'ban ini? Jawabannya boleh, karena dia sudah punya kebiasaan untuk puasa. Ternyata tanggal 30 Sya'ban ini dia masih punya hutang 1 hari Ramadan tahun lalu. Boleh nggak dia puasa di tanggal 30 Sya'ban ini? Boleh, karena dia punya hutang, membayar hutang sebelumnya. Itulah beberapa hukum yang berkaitan di bulan Sya'ban. Sedangkan berkaitan dengan Ramadan, ya, sedangkan berkaitan di bulan Ramadan, di malam awal Ramadan, ada beberapa hukum yang berkaitan. Di malam pertamanya, ya, di malam pertama Ramadan, apa ibadah yang terasa berbeda di awal bulan, di malam pertama Ramadan? Ibadah apa? Salatul tarawih, ya kan? Di awal malam pertama bulan Ramadan itu kita mengetahui adanya syariat salat at-tarawih. Baik. Kapan disyariatkan salat tarawih? Apabila sudah ditetapkan Ramadan. Artinya kalau belum ditetapkan Ramadan, seorang belum meyakini sebagai Ramadan, maka dia nggak bisa salat tarawih. Karena perlu diketahui, salatul tarawih ini memiliki ketentuan yang berbeda dengan salat malam secara umumnya. Begitu penjelasan ulama Syafi'iyah. Di antaranya misalkan, salatul tarawih ini disunnahkan dilakukannya secara berjamaah. Sedangkan kalau salat malam secara umum
disunnahkan sholatnya dalam kondisi sendirian. Ya, Salatul tarawih memiliki ketentuan yang berbeda dengan salat malam secara umumnya. Di antara ketentuan yang berbeda yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa taala adalah salatul tarawih disyariatkan, disunnahkan dilaksanakannya berjamaah dan disunnahkan dilaksanakannya di masjid. Berbeda dengan salat malam keumumannya. Salat malam keumumannya disunnahkan, disyariatkan salatnya sendirian masing-masing, tidak berjamaah. Dan dianjurkan, disunnahkannya sholatnya di rumah, bukan di masjid. Ya, ini diantara perbedaan yang ada. Kemudian pula ulama Syafi'i menyebutkan kalau sholatul tarawih disunnahkan, disyariatkan bacaannya dikeraskan. Sedangkan sholat malam, ya, sholat malam secara keumumannya sholat nafilah tahajud, ya, malam, maka pandangan ulama Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala mengatakan bahwa salat malam, salat tahajud, salat nafilah ini utamanya bacaannya dipelankan, atau sebagian menyatakan sesekali dikeraskan, sesekali dipelankan. Tapi kalau salatul tarawih sunnahnya bacaannya dikeraskan. Ya. Di antara ketentuan yang lain yang berlaku di salatul tarawih, tidak berlaku di salat malam, adalah salatul tarawih dilaksanakan 2 begitu sampai selesai. Yang disebutkan ulama Syafi'iyah. Maka apabila seorang melaksanakannya 4 dan seterusnya, menurut ulama Syafi'iyah salatnya tidak sah apabila diniatkan dengan salatul tarawih. Berbeda halnya kalau salat malam. Misalkan orang salat tahajud, boleh enggak dia salatnya 4? Ulama Syafi'iyah mengatakan boleh. Walaupun utamanya 2 begitu. Itu utamanya. Ini salat malam boleh 2, boleh 4, boleh kurang dari itu, boleh lebih daripada itu. Ya. Tapi kalau salatul tarawih secara khusus, ya, ulama Syafi'iyah mengatakan harus dilaksanakannya 2, kemudian salam, kemudian 2, kemudian salam, kemudian 2, kemudian salam, dan seterusnya. Ya. Sedangkan kalau dia melaksanakannya 4, lalu kemudian 4 dengan niat salatul tarawih, maka menurut ulama Syafi'iyah salatnya tidak sah. Oleh karenanya utamanya bagi seorang muslim tidak dinafikan, di sana ada perbedaan. Ada yang mengatakan tetap sah apabila dia melaksanakan 4 langsung, ada yang mengatakan sah. Ya, misalkan ulama Hanafiyah menyatakan bahwasanya kalau orang niatnya sholat tarawih langsung 4 rakaat sekaligus salam di akhir, sah menurut Hanafiyah. Ya, tapi Hanafiyah pun menyatakan misalnya utamanya dia 2. Sehingga seorang muslim utamanya keluar dari perbedaan yang ada, melaksanakan sholat tarawihnya 2 dan seterusnya. Lalu kemudian di antara perbedaan salatul tarawih dengan salat malam yang lainnya adalah salatul tarawih rakaatnya terbatas. Sedangkan salat malam secara keumuman rakaatnya tidak terbatas. Ya, boleh dia melakukan 30 rakaat di satu malam, boleh 2, kemudian 2 lagi, kemudian 2 lagi, kemudian 2 lagi, tanpa ada batasannya. Salat malam. Tapi kalau salatul tarawih rakaatnya terbatas. Dan ini pandangan jumhur para ulama. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. 4 mazhab semuanya sepakat salatul tarawih itu ada batasannya. Ya, dan mayoritas mengatakan batasannya di 20 rakaat. Artinya kalau seorang kemudian melebihi dari 20 rakaat dengan niat, catatan ya, dengan niat sebagai salat tarawih, maka yang lebih ini tidak dianggap sah. Yang 20 tadi sah, 2 sampai 20 ini dianggap sebagai salat tarawih. Kemudian dia setelah 20 selesai, dia berdiri lagi untuk 2 rakaat dengan niat tarawih, maka di sini tidak sah. Tapi kalau 2 yang ditambahkan ini atau 4 atau setelah 20 dengan niat salat malam, sah-sah saja karena salat malam tadi tidak ada batasannya. Ya. Ini di antara ketentuan salatul tarawih yang berbeda dengan salat malam.
Namun ada beberapa kesamaannya. Ya, ada beberapa kesamaannya. Di antara kesamaannya adalah apabila sholat malam itu bisa dilakukan hanya sebatas 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat, ya, maka sholatul tarawih juga bisa dilakukan sebagiannya. Artinya kalau seorang sholat tarawihnya hanya 2 rakaat sudah sah, dan dia sudah dianggap melaksanakan sholatul tarawih, tapi melaksanakan sebagiannya. Ya, misalkan seorang sholat tarawihnya 8 rakaat, apakah dia sudah dianggap melaksanakan sholat tarawih? Jawabannya, na'am, sudah dilaksanakan sholatul tarawih, karena dia sudah melaksanakan sebagiannya. Walaupun menurut mayoritas ulama sholatul tarawih itu batasannya, utamanya, sempurnanya adalah 20 rakaat. Dan ini pandangan 4 mazhab, Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, begitu juga Hanabilah. 4 mazhab sepakat, ya, bahwa sholatul tarawih itu ada di 20 rakaat. Ada nukilan secara khusus berkaitan dengan Malikiyah dan juga Syafi'iyah, berkaitan dengan penduduk kota Madinah, yang mana mereka sholat tarawihnya 36 rakaat. Sholat tarawihnya secara khusus 36 rakaat. Ala kulli hal, tapi normalnya kita bukan penduduk kota Madinah, ya, sehingga sholat tarawihnya demikian. Artinya kalau seorang sudah sholat 8 rakaat, ya berarti sudah sholat sebagian sholatul tarawih, ya, sudah sholat sebagian sholatul tarawih. Kemudian di antara pula mungkin yang membedakan antara sholatul tarawih dengan sholat malam, ya, antara sholat tarawih dan sholat malam. Sholatul tarawih ini, ya, hanya dilaksanakan di malam Ramadan. Sedangkan sholat malam dilaksanakan sepanjang tahun, sepanjang hari di bulan yang ada. Di bulan Syawal ada sholat malam, di bulan Dzulqa'dah ada sholat malam, Dzulhijjah, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumada, Rajab, Sya'ban ada sholat malam. Tapi untuk tarawih dengan tata cara tertentu tadi, itu hanya berlaku di malam-malam Ramadan. Sehingga beberapa hukum yang berbeda ini membuat kita harus juga membedakan di dalam niatnya. Kalau kita ingin melaksanakan sholat tarawih, maka harus meniatkan sebagai sholatul tarawih. Tidak cukup meniatkannya sebagai sholat malam. Karena kalau kita meniatkannya sebagai sholat malam, maka yang terjadi dan dianggap adalah sholat malamnya, bukan sholat tarawihnya. Begitu kata ulama Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Setelah sholatul tarawih, yang kemudian sunnahnya tadi, ya, dilakukan 2-2 setelah 4 rakaat istirahat, kemudian 2-2 setelah 4 rakaat istirahat, kemudian 2-2 setelah 4 rakaat istirahat, begitu terus sampai 20 rakaat, ditutup dengan sholat witir. Sholat witir di malam-malam Ramadan memiliki perbedaan dengan sholat-sholat witir di luar Ramadan. Sholat witir di malam Ramadan memiliki perbedaan dengan sholat witir di luar Ramadan. Perbedaan yang pertama, sholat witir di bulan Ramadan dianjurkan berjamaah. Makanya coba kita lihat, kapan kita berjamaah dalam witir? Sepanjang tahun, kapan kita berjamaah dalam witir? Di bulan Ramadan. Setelah sholat tarawih 8 rakaat, yang melaksanakannya 8, ya, kemudian ditambah 3 rakaat. Nah 3 rakaat ini apa? Witir, bukan tarawih, ya, hati-hati. Jangan diniatkan sebagai tarawih 3 rakaat ini witir. Taib. Witir ini kita lakukan berjamaah atau sendiri-sendiri? Berjamaah. Taib. Sepanjang tahun sebelumnya, bulan Sya'ban, Rajab, bagi yang sholat witir berjamaah atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Ini perbedaan yang pertama, bahwa sholat witir di bulan Ramadan sunnahnya berjamaah, sedangkan sholat witir di luar bulan Ramadan sunnahnya sendirian, tidak berjamaah. Boleh nggak berjamaah? Boleh, tapi sunnahnya sendirian. Perbedaan yang kedua, sholat witir di bulan Ramadan bacaannya dikeraskan. Sholat witir di bulan Ramadan bacaannya dikeraskan. Kita lihat, bacaan dikeraskan atau tidak selama ini kita sholat witir? Dikeraskan. Ya, biasanya dibaca setelah Al-Fatihah
Sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat pertama, kemudian rakaat kedua Al-Fatihah Al-Kafirun, pada rakaat kedua, rakaat ketiga Al-Fatihah Al-Ikhlas. Kan begitu biasanya. Dikeraskan atau tidak? Dikeraskan. Tapi sholat witir di malam-malam selain Ramadan, sunnahnya bacaannya dipelankan. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, ini perbedaan dipersisihkan oleh para ulama. Di ulama Syafi'iyah bahwasanya sholat witir di malam Ramadan ada sunnahnya membaca doa kunut. Sholat witir di bulan Ramadan ada sunnahnya membaca doa kunut witir. Dan itu menurut pandangan mu'tamadnya Asy-Syafi'i ada dilakukan kapan? Di 15 terakhir. Ya. Walaupun ada sebagian ulama Syafi'i yang milih dari awal Ramadan. Ya, dari awal Ramadan. Tapi kunut witir ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Misalkan ada sebagian ulama mengatakan tidak ada kunut witir aslan. Kunut witir nggak ada sama sekali. Ada yang mengatakan juga bahwa kunut witir ini berlaku sepanjang tahun. Seperti pandangannya Hanabilah. Pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal, kunut witir ini sepanjang tahun. Artinya setiap malam kita witir disunnahkan ada kunutnya. Tapi di ulama Syafi'iyah bahwa kunut witir ini hanya berlaku di 15 akhir. Jadi kalau sudah malam 16 barulah di sini mulai dilaksanakan kunut witir sampai terakhir. Itu tiga hal yang membedakan sholat witir di bulan Ramadan dan sholat witir di luar bulan Ramadan. Ya. Berkaitan dengan witir itu sendiri, secara umumnya witir ini diniatkan sebagai witir, tidak diniatkan sebagai sholat malam atau sholat tarawih. Kalau kita niatkan witir sebagai sholat malam atau sholat tarawih, maka jadinya sholat malam sholat tarawih. Ya, hanya saja nanti akan ada problem dan masalah ketika sholat witir yang 3 rakaat diniatkan sebagai sholat tarawih menjadi tidak sah. Karena sholat tarawih tadi ketentuannya kan 2-2. Tapi kalau seorang misalkan sholatnya 2 kemudian ditambah 1 dan diniatkan yang 2 ini sebagai sholat tarawih, maka sah sebagai sholat tarawih. Jadi sholat tarawihnya di 10 rakaat. Kemudian tambah 1 diniatkan sebagai witir, berarti ini witir yang 1 rakaat. Kemudian hal yang lain, mana utamanya ketika melaksanakan witir itu? Kalau tadi tarawih maksimalnya ada 20, kalau witir maksimalnya ada 11 rakaat. Ya, maksimalnya ada 11 rakaat. Sehingga apabila seorang ingin melaksanakannya sempurna, maka dia melaksanakannya 11 rakaat. Dengan tata cara yang beragam. Bisa dia melaksanakan langsung 11 sekaligus, ya, dengan catatan harus benar-benar ingat jumlah rakaatnya. Repot ya. Kalau melaksanakan 11 langsung ini ngitungnya agak repot ya. Tapi juga bisa dilaksanakan dengan cara 2 sampai 10. Setelah 10 rakaat tambah lagi 1. Witirnya yang mana? Seluruhnya. Witirnya seluruhnya, bukan yang terakhir 1 rakaat saja. Sehingga dalam pandangan ulama Syafi'iyah rahimahumullah tabaraka wa ta'ala, utamanya melaksanakan witir itu dengan cara al-fasl. Al-fasl itu adalah memisahnya. Setiap 2 rakaat ya dipisahnya dengan tasyahud dan salam. 2 rakaat dipisah dengan tasyahud dan salam. Sehingga misalkan kalau seorang ingin melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat misalkan, karena ingin mencukupkan sebagiannya, lalu ditambahkan dengan 3 rakaat, maka utamanya 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Sebagian orang bertanya, bagaimana itu disebut witir ketika dilaksanakannya 2 kemudian 1? 2 witir itu kan artinya ganjil. Kalau dia melaksanakan 2 berarti ini kan genap. Gimana kok dia jadinya sebagai witir? Jawabannya adalah witir itu dianggap ketika di totalnya 2, 1 berapa jadinya? 3. Inilah witir. Kita tidak melihat yang 2 saja, tapi 2 ditambah 1. Makanya niatnya ketika melaksanakan 2 rakaat witir ini, dia meniatkannya sebagai 2 rakaat sebagian dari witir, bukan 2 rakaat witir, karena akan bertentangan.
saya niat sholat sunnah 2 rakaat sebagai witir. 2 rakaat sebagai witir. Gimana 2 rakaat sebagai witir? 2 rakaat itu genap, witir itu ganjil. Ini bertentangan. Sehingga ulama Syafi'iyah mengatakan niatnya adalah melaksanakan sunnah 2 rakaat sebagai bagian dari witir. Ya, rakaatain min salatil witir, dari salat witir. Yang kalau ditotal dengan tambahan 1 jadi 3 tadi. Utamanya demikian. Kenapa utamanya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat menutup 1? Karena kalau dia memisahnya setiap 2 rakaat, maka tentu dia mendapatkan pahala yang lebih. Kenapa? Karena setiap 2 rakaat dia akan ada tasyahud, akhirnya ada salamnya, ya. Maka sehingga dia mendapatkan dari zikir-zikir itu, ada salawatnya kepada Nabi dan seterusnya. Maka lebih utama ketika dipisah ketimbang disambung. Kalau disambung, misalkan nih 3 rakaat, kalau disambung tasyahudnya hanya sekali. Tapi kalau dipisah 2 kemudian 1, berapa kali tasyahudnya? 2 kali. Ya, 2 rakaat kemudian dia salam, dapat tasyahud akhir di 2 rakaat ini, tambah 1 rakaat kemudian dia salam, dapat lagi tasyahud akhir lagi 2 kali, sehingga dia mendapatkan pahala yang lebih. Ini yang terjadi di awal malam Ramadan. Kemudian yang terjadi pula di awal Ramadan, hendaknya seorang meniatkan untuk berpuasa 1 bulan. Hendaknya seorang meniatkan untuk berpuasa 1 bulan. Kenapa? Karena menurut ulamaul Malikiyah, di dalam pandangan Malikiyah, niat di awal malam Ramadan untuk puasa 1 bulan ini sudah cukup. Tidak perlu lagi dia memperbarui niat setiap malamnya. Makanya ulama Syafi'iyah menyatakan utamanya dia meniatkan untuk puasa 1 bulan. Kenapa? Untuk jaga-jaga kalau di hari-hari berikutnya dia terlewatkan niat di malam hari, maka dia sudah dianggap sah puasanya berdasarkan pandangan ulamaul Malikiyah. Di dalam pandangan ulama Malikiyah, apabila seorang sudah niat di malam pertama di bulan Ramadan untuk puasa 1 bulan, maka niat ini sudah cukup untuk puasa selama 30 hari atau 29 hari berikutnya. Tidak perlu mengulang lagi setiap malamnya. Begitu di Malikiyah. Tapi di Syafi'iyah tidak, harus mengulangi setiap malamnya. Hanya saja ulama Syafi'iyah juga menyatakan, walaupun kita diwajibkan setiap malamnya untuk memperbarui niat, tapi utamanya di malam pertama meniatkan puasa 1 bulan. Kenapa? Untuk jaga-jaga kalau di hari-hari berikutnya ada malam yang tidak sempat kita niat, sehingga kita nanti bisa untuk mentaklid atau mengikuti pandangan Malikiyah untuk menyelamatkan puasa di hari esoknya. Karena kita sudah niat di awal malam Ramadan untuk puasa 1 bulan. Makanya ini yang perlu diingat di awal malam Ramadan. Kemudian ada juga yang berkaitan di awal malam Ramadan. Dari mulai awal malam Ramadan ini, dalam pandangan ulama Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala, sudah diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah di malam pertamanya. Menurut ulama Syafi'iyah, walaupun ulama lainnya tidak memperbolehkan. Ya, ada yang memperbolehkan yang enggak, hanya 2 hari atau 3 hari sebelum Id. Ya, tapi di ulama Syafi'iyah mengatakan boleh dia mulai mengeluarkan zakat fitrahnya di malam pertama Ramadan. Mengapa? Karena ulama Syafi'iyah mengatakan diwajibkannya zakat fitrah itu ada 2 sebab. Yang pertama adalah Ramadan, yang kedua adalah Syawal. Jadi kapan seorang itu wajib untuk zakat fitrah? Apabila orang ini hidup di Ramadan dan hidup di Syawal. Kalau dia hanya hidup di Syawal, gimana contoh hidup di Syawal? Ya dia baru lahir di tanggal 1 Syawal, malam Id lahir dia. Maka anak ini tidak ada kewajiban fitrah atas orang tuanya, karena dia tidak menjumpai Ramadan. Ya. Begitu pula seorang yang hanya menjumpai Ramadan, tidak menjumpai Syawal, ada kewajiban zakat fitrahnya? Kewajiban? Tidak ada. Misalkan orang hidup di Ramadan kemudian wafat sebelum datangnya Syawal,
maka di sini tidak ada kewajiban zakat fitrahnya. Maka zakat fitrah itu diwajibkan karena 2 waktu, berjumpa dengan Ramadan dan Syawal. Maka kata ulama, apabila salah satu sebab di antara 2 sebab sudah terwujudkan, boleh bagi seorang mengedepankannya. Ya, sehingga ketika sudah ada Ramadan, maka boleh dari mulai malam Ramadan dia sudah boleh mengeluarkan zakat fitrahnya walaupun belum sampai Idul Fitr. Ini di antara ketentuan di malam di malam pertama bulan Ramadan. Kemudian ya, ketentuan yang lainnya adalah ketika di awal Ramadan tadi, selain dia meniatkan 30 hari, maka dia juga hendaknya meniatkan, kewajibannya meniatkan untuk berpuasa di keesokan harinya. Dan niat untuk puasa setiap harinya ini diperbarui setiap malamnya. Sehingga di hari berikutnya dengan terbitnya tak terbenamnya matahari, maka dia mengulangi lagi niat puasa. Terus begitu di malam kedua, malam ketiga, memperbarui terus menerus. Dan kemarin sudah disebutkan bahwa sahur, ya, aktivitas sahur ini tidak cukup mewakili niat puasa Ramadan, kecuali seorang dalam kondisi sahur ini dalam kondisi sadar dia melaksanakan sahur untuk apa. Kalau dia melaksanakan sahur dalam kondisi sadar dia sahur untuk puasa Ramadan, maka di sini sudah sah dan cukup menjadi niatnya. Tapi kalau dia melaksanakan sahur tanpa sadar dia ini melaksanakan apa, seperti kondisi sebagian anak-anak misalkan, atau kondisi orang sangat ngantuk, kadang dia sahur tanpa sadar dia ngapain, ya, maka di sini belum cukup untuk apa? Belum cukup untuk sebagai niat puasanya. Baik. Jamaah sekalian rahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kemudian setelah dia meniatkan, maka dia pada keesokan harinya atau sebelum subuhnya diutamakan untuk melaksanakan sahur. Dan dianggap telah menjalankan sunnah sahur itu dimulai dari pertengahan malam. Artinya kalau seorang makan sahurnya jam 9 malam dengan niat sahur, ini belum dianggap melaksanakan sunnah sahur. Ini baru makan malamnya nih. Atau jam 10 ini baru makan malam namanya. Tapi kalau dia makan sahurnya jam 1, sudah masuk pertengahan malam dan sudah dianggap melaksanakan sunnah sahur. Jelas? Tidak harus, dalam tanda kutip ya, tidak harus sahur itu sesaat sebelum adzan subuh, tidak harus. Sahur itu di dalam pandangan ulama Syafi'iyah masuk waktunya kapan? Pertengahan malam kedua. Ya, pertengahan malam kedua. Artinya kalau jam 1 sudah masuk pertengahan malam kedua, jam 2 sudah masuk pertengahan kedua, itu sudah bisa dilaksanakan ibadah sahur. Memang utamanya sahur itu diakhirkan. Ini utamanya. Tapi kalaulah dia diawalkan, dia sudah menjalankan sunnah sahur, sudah mendapatkan pahala sahur dan mendapatkan keberkahannya. Hanya saja utamanya diakhirkan menjelang subuh. Tapi diakhirkan ini bukan sampai pada waktu yang diragukan sudah subuh atau belum. Ini ya, bukan diakhirkan itu seperti sebagian anak-anak, dia megang gelas di tangannya, ya, untuk apa? Untuk agar sebelum muadzinnya sudah ketok-ketok misalkan atau nyalakan ini langsung dia minum, karena sunnahnya diakhirkan. Bukan, itu bukan yang dimaksud mengakhirkan sahur. Karena para ulama mengatakan disunnahkan mengakhirkan itu sampai batasan waktu tidak ada lagi keraguan, ini masih malam atau sudah subuh. Kalau sudah sampai batasan waktu keraguan, enggak disunnahkan lagi mengakhirnya di batasan waktu itu. Karena dia akan membuat puasanya mengkhawatirkan jangan-jangan tidak sah. Ya. Itulah mungkin sebagian ketentuan yang bisa dibahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan kita untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan lebih lanjut, dan Allah tabaraka wa taala memudahkan kita untuk menjalankan ragam ketaatan di bulan Sya'ban dan memberkahinya. Dan kemudian semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kesempatan kepada kita seluruhnya untuk berjumpa dengan Ramadan dengan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan ketaatan di dalamnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.